Oke, teman-teman, selamat malam semuanya ya. Hari ini kita di tanggal 14 April 2025, di hari Senin di jam 8.51 malam, kita lagi live di Telegram lagi, teman-teman ya. Seperti biasa, hari ini tema kita adalah Bitcoin update ya, karena terakhir di YouTube kita gitu ya, di YouTube kita itu kita temanya adalah altcoin series gitu ya, altcoin yang ngebahas tentang core teman-temannya dan tiga koin lainnya. Nah, buat teman-teman yang mungkin juga dari Telegram gitu ya, yang mungkin belum tahu ataupun ketinggalan gitu ya, ketinggalan daripada live-live sebelumnya, jangan lupa teman-teman bisa subscribe ya, subscribe YouTube-nya TTB ya, karena TTB itu punya YouTube yang itu namanya @trading tanpa baper. Teman-teman bisa subscribe di sini dan teman-teman bisa cek video-video yang ada di sini kalau teman-teman ketinggalan. Ya, nah, hari ini kita akan melanjutkan ke bagian Bitcoin update, dan buat teman-teman yang join live ya, itu semua yang ada di joinnya di Telegram. Jadi kalau teman-teman yang dari YouTube nontonnya gitu ya, tidak tahu bahwa TTB ada Telegram, nah teman-teman bisa join yang ada di link di deskripsi YouTube ini, teman-teman ya. Nah, hari ini kita lanjut ya, kita akan membahas dengan tema BTC gitu ya. Weekly close bullish gitu ya, plus trendline breakout ya. Ada yang ngomong udah mulai trendline breakout nih. Aku melihat lah beberapa influencer yang ngomong trendline breakout dan lain sebagainya, dan mungkin ada beberapa analis-analis juga ya. Nah, pertanyaannya adalah yang lebih penting adalah is it local bottom gitu ya. Local bottom itu apa? Nah, mungkin gua jelasin dulu ya definisi local bottom yang menurut gua tepat gitu ya, menurut gua tepat. Jadi kalau kita ngomongin local bottom ya, teman-teman ya. Local bottom itu bukan bottom yang paling bawah gitu ya. Bukan yang ini namanya local bottom. Nah, kalau bottom yang paling bawah itu namanya cycle bottom, teman-teman ya, cycle bottom. Jadi yang mana cycle bottom sama cycle top? Cycle bottom yang ini, cycle top yang ini. Ya, ini cycle bottom. Nah, ini mungkin saat ini gitu ya, saat ini cycle top. Kalau memang beneran ini adalah cycle top gitu ya. Nah, local bottom itu adalah swing low terdalamnya, teman-teman. Dari satu cycle gitu ya. Local bottomnya tuh yang mana? Nah, yang ini teman-teman, satu gitu ya, dua gitu ya, tiga gitu ya, lalu 4 di sini, 5. Nah, itu local bottom, teman-teman. Nah, apakah Bitcoin saat ini sudah, pertanyaannya, membuat yang namanya local bottom untuk mempersiapkan higher high-nya. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Oke. Nah, seperti biasa gitu ya, teman-teman ya. Seperti biasa kita akan hapus dulu biar teman-teman bisa lebih kelihatan. Nah, tidak capek-capek ya, tidak capek-capek kita mengingatkan bahwa saat ini Bitcoin itu masih lagi meretest per value gap-nya, dan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat berdasarkan pergerakan terakhir itu Bitcoin lagi stay on the inside bar sideways. Ya, nah, inside bar sideways-nya ini agak cukup mengerikan, bisa kita ngomong seperti itu ya. Mengerikannya seperti apa, teman-teman? Karena ketika inside bar itu terbentuk ya, per waktu di tanggal 10 Maret 2025, nah teori-teori inside bar ini gue tidak akan jelaskan ulang teman-teman ya, karena itu udah pernah kita share di YouTube. Nah, teori inside bar ini ya terbentuk waktu di 10 Maret 2025, dan di saat itu Bitcoin itu tidak bisa ya, pergerakannya itu tidak bisa melewati 0,5-nya teman-teman ya, ataupun bermain di atas premium areanya. Karena kalau kita lihat ya, dalam sebuah sideways itu ada yang namanya premium area gitu ya, sama yang namanya discount area gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, teman-teman lihat aja secara zoom in gitu. Nah, ini bisa lihat ya, setiap kali dia kena 0,5 reject, 0,5 reject. Nah, sampai saat ini belum masuk balik lagi ke atas daripada premium area gitu ya. Nah, tapi teman-teman ada satu pergerakan yang cukup menarik nih. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini kan kita lihatnya berdasarkan candle ya, teman-teman ya. Kalau candle kayaknya agak susah nih. Nah, kita lihat aja berdasarkan line chart. Nah, di line chart teman-teman bisa lihat, ini sebenarnya ada sesuatu pergerakan yang cukup menarik. Bahwa di line chart itu terjadi lower low. Sempat terjadi pergerakan yang kita ngomong sebagai cangkul, teman-teman ya. Kepala cangkul ataupun swing low ataupun swing high gitu ya, teman-teman ya. Nah, swing lucunya atau hebatnya koin ini, waktu pertama kali dia breakdown ini, gue kira dia akan breakdown ke bawah, teman-teman, karena bisa jadi inside bar-nya ini udah breakdown nih, bisa jadi dia ketarik sampai ke bawah lagi sampai ke 60.000 waktu itu gitu ya, ceritanya waktu itu. Nah, ternyata di minggu ini langsung dibalas, teman-teman, langsung dibalas Bitcoin close hijau, dan akhirnya di line chart dia kembali lagi masuk ke dalam area sideways-nya, teman-teman ya, area sideways-nya lagi. Nah, area sideways-nya ini itu juga kita sudah antisipasi ya, teman-teman ya. Waktu itu di sini gue tulis ya, kata kuncinya adalah harus balik ke 80K perspektif midterm ya. Waktu itu sebelum marketnya turun, gue bilang harus bounce ke atas 80K lagi dalam minggu ini. Bahkan gue tulisnya dalam minggu ini ya. Ini di
April bulan 7, April tanggal 7 ya, kemarin hari Senin. Nah, gue bilang di minggu ini harus balik ke atas 80K. Kalau dia mau bagus gitu ya, kalau dia mau bagus. Nah, ternyata sesuai harapan nih teman-teman ya. Sesuai harapan, dia balik ke atas ini dan ada pergerakan di mana itu adalah rejection. Kalau teman-teman lihat ya, rejection daripada low yang terbentuk pada perspektif weekly. Ya, nah jadi ada sedikit bahasanya pantulan nih ataupun sedikit hammer atau kalau kita lihat berdasarkan candlestick body ini adalah bullish engulfing. Nah, so kalau in my point of view teman-teman ya, sesimpel gue cuma ngomongin berdasarkan area, berdasarkan pergerakan ataupun price actionnya, dan juga berdasarkan bentuk daripada candlenya, gue bisa mengatakan bahwa ini berpotensi menjadi local bottom. Ya, secara simple gitu ya, secara simple kesimpulannya dari 3 aja itu gue bisa ngomong ini adalah local bottom, teman-teman ya. Nah, jangan lupa volumenya juga cukup mendukung, teman-teman, karena volume penjualan kecil ketika volumenya beli lagi besar, teman-teman. Ya, lebih besar dari volume-volume sebelumnya. Ini volume dari Binance ya, jadi harusnya tidak bisa dimanipulasi, walaupun bisa aja gitu ya. Tapi kecenderungannya tidak dimanipulasi. Nah, baru kita lihat ke dalam time frame yang lebih kecil, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat ke dalam time frame yang lebih kecil seperti biasa gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya trendline ini relatively gitu ya, relatively sebetulnya sudah breakout secara line chart. Ya, secara line chart kalau kita lihat relatif ya, relatif ini sudah breakout, teman-teman, per hari Jumat. Ya, per hari Jumat. Tapi breakoutnya jujurly tidak terlalu menarik. Kenapa? Karena begitu breakout, dia tidak mengambil satupun structure yang ada di atas. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin bottoming secara real, secara syarat gitu ya, seharusnya kita belum bottoming banget. Yang ada di 88.500 kalau kita mau melakukan yang namanya change of character, teman-teman. Ya, jadi kata kuncinya adalah Bitcoin itu lebih bagus lagi kalau dia bisa naik ke 88.000 dan di situ kita akan ngomong bahwa local bottom is in gitu. Nah, selama dia masih di sini, teman, selama dia masih ada di bawah sini, maka kita bisa mengekspektasikan bisa jadi belum tentu ini adalah kenaikan, bisa jadi melanjutkan ke penurunannya. Tetapi jangan lupa karena weekly-nya tadi bergerak cukup bullish atau ada bullish engulfing dan dia adalah reaksi atas gitu ya, atas liquidity swap yang terjadi di sini. Nah, maka teman-teman di area bawah sini pasti ya teman-teman bisa dengar bisa ulangi gitu ya, ulangi pasti ada demand yang kuat di sana. Oke? Nah, jadi teman-teman, in my point of view, pergerakan daripada Bitcoin di sini ya saat ini itu sempat terjadi false breakout di saat weekend. Di hari Sabtu kemarin, Bitcoin itu mengalami kenaikan sedikit ya, sekitar 2% dari angka 83.000 sampai ke 85.000. Walaupun nanti di hari Minggunya dia kembali lagi ke bawah gitu ya. Nah, di hari Senin gue melihat harusnya Bitcoin akan mengalami koreksi kembali. Ya, koreksinya atas dasar apa gitu ya, atas dasar apa? Yang pertama adalah breakout yang tidak kuat, teman-teman, daripada daily-nya. Ya, yang pertama itu. Ya, lalu kedua adalah ini adalah reaksi atas liquidity yang ada di dalam time frame 4-hour chart. Ya. Nah, di 4-hour chart gue bisa melihat ada satu liquidity yang cukup bagus gitu ya dan juga ada satu yang namanya balance price range. Kalau teman-teman belajar teori ICT gitu ya ataupun inverse fair value gap, teman-teman bisa cari tahu tentang balance price range. Ya. Nah, di balance price range setelah dia ngambil liquidity-nya mengalami rejection yang cukup kuat daripada Bitcoin dan sekarang kita melihat bahwa ada pergerakan seperti lower low. Ya, ini di 4-hour chart ya, ini baru membentuk seperti bearish engulfing di, jangan lupa teman-teman, waktunya juga cukup penting. Waktunya terjadi di US session. Ya, jadi ini kalau sampai jam 11 hari ini kita lagi live ini ya, jam 11 dia masih closing bearish begini, nah maka harusnya ini akan menjadi valid swing, teman-teman. Valid swing high yang menandakan bahwa dia akan mengalami yang namanya lower high. Oke? Nah, tapi teman-teman ya, maka pertanyaannya gitu ya, kalau nanti dia koreksi pastinya ya, kalau nanti dia koreksi, koreksinya akan kemana nih gitu, koreksinya akan kemana? Nah, in my point of view teman-teman ya, in my point of view gitu ya, kalau kita ngomongin berdasarkan time frame yang jauh lebih kecil lagi, jangan lupa teman-teman kita pernah sempat bahas juga ya di live sebelumnya, bahwa di sini ada potensi double bottom, waktu itu kita bahasnya di Ethereum ya, di Ethereum ada inverted head and shoulder, tapi kalau di Bitcoin ada double bottom, nah maka harusnya ini merupakan satu kesatuan pergerakan wave.
Satu kesatuan pergerakan wave. Nah, pergerakan wave ini kalau teman-teman melihat gitu ya, ini adalah A, B, dan juga C, teman-teman. Kenapa bisa gue ngomong seperti itu? Karena jarak dari A ke B itu sama dengan B ke C. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, pergerakan ini itu merupakan wave satu. Ya, merupakan wave satu. Nah, wave satu ketika dia mau koreksi, dia akan mencari wave 2 untuk wave 3, wave 4, dan wave 5. Nah, wave 3, wave 4, wave 5 itu kita tidak usah pedulikan dulu di mana. Pertanyaannya pastinya adalah wave 2-nya di mana gitu. Nah, kalau dalam perspektif gua, wave 2 yang ada di Bitcoin gitu ya, yang ada di Bitcoin berpotensi teman-teman ya, berpotensi itu paling tidak mentok ya, mentok-mentok sampai di 80.000 teman-teman. Ya, kenapa gue bisa ngomong di 80.000? Simple, sederhananya gini, biar teman-teman bisa melihat jangan jauh lebih bagus. Nah, gua close lagi semuanya ya. Nah, teman-teman lihat ya, dari sejak double bottomnya terjadi, satu, dua, tiga. Nah, ya, ini bisa bisa kelihatan dengan simpel bahwa ini higher high, higher low-nya. Ya, higher high, higher low-nya. Nah, begitu market nanti koreksi, misalnya gitu ya, marketnya benar koreksi, harusnya market tidak boleh menjebol area di bawah 78.000. Atas dasar apa? Atas dasar supaya dia tidak mengalami yang namanya bearish change of character, teman-teman. Ataupun dia tidak mematahkan trennya gitu. Nah, maka dari perspektif ini tadi, teman-teman, dari perspektif ini tadi, kita udah tahu ya bahwa invalidasi yang sebenarnya tidak boleh disentuh oleh Bitcoin adalah ini. Sesimpel itu dulu. Gitu ya. Baru kita tarik Fibonacci-nya. Kira-kira dari segala macam Fibonacci-nya nih, ini akan berhenti di mana sih? Gitu. Ya, ini akan berhenti di mana? Nah, ntar ya, kita akan mengambil beberapa angka, teman-teman. Kita akan mengambil beberapa angka yang klasternya itu terkena, teman-teman. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman, ada dua angka yang gue lihat sebagai klaster Fibonacci-nya yang cukup penting. Jujur li, gue belum pernah menjelaskan tentang klaster Fibonacci ini di sini, teman-teman. Tapi mungkin lain waktu kalau teman-teman mau tanya, nanti kita akan live lagi untuk kita ngebahas itu ya. Tapi pada dasarnya gue melihat ada klaster Fibonacci di sini. Atau Fibonacci yang ditemukan dari beberapa Fibonacci sekaligus. Ya, nah bahkan kalau kita lihat dalam pergerakan kecilnya, ini juga terjadi 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Nah, maka biasanya teman-teman dia akan terjadi A, B, dan juga C. A, B, C itu biasanya jaraknya adalah dari A ke sini, tarik ke sini. Nah, itulah yang akan terjadi pada pergerakan Bitcoin kemungkinan besar gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat support yang teman-teman bisa perhatikan adalah sekitar 80.000 dan juga support yang berada di sekitar 82.000 untuk saat ini ya. Tapi kalau misalnya gitu ya, misalnya nanti tiba-tiba Bitcoin breakout lebih dari 88.000 yang tadi kita tandai. Nah, barulah di situ kita bisa katakan sebagai valid change of character ataupun market bottomnya sudah akan semakin kuat. Dan mungkin area yang tadi gue gambarkan ini tidak tercapai. Ya, jadi in my point of view, ke atasnya itu, bagian ke atas, itu nanti aja kita update. Saat ini kita melihat bahwa perspektifnya adalah seperti ini dulu. Ya, walaupun memang teman-teman jangan lupa ya, dalam sebuah pergerakan utama yang bullish atau primary trend yang bullish, secondary trend bearish itu akan jauh lebih lambat. Ya, jadi teman-teman jangan mengekspektasikan bahwa koreksinya benar-benar satu candle akan langsung set gitu. Langsung set, langsung bottoming besoknya gitu. Tidak seperti itu, teman-teman ya, tidak seperti itu. Oke, nah itu adalah daripada pergerakan teknikal yang gue bisa berikan kepada teman-teman gitu. Nah hari ini sebenarnya hal yang gue mau cukup bahas gitu ya, yang mau gue cukup bahas adalah ini teman-teman. Kemarin gue ada sempat share ya. Oh sorry, gue share-nya di mana ya? Kita lihat dari foto ya, kita lihat dari foto. Oke, ini teman-teman ya. Teng gitu ya. Nah, gua kirim di tanggal 11 April, teman-teman. Ya, nah di 11 April gue memberikan teman-teman tentang penggambaran bahwa ada full moon di tanggal April 13. Nah, kebetulan teman-teman April 13 itu adalah di hari Minggu, teman-teman ya, di hari Minggu dan di hari Sabtu. Nah, hari Sabtu, hari Minggu itu tidak dihitung sebagai full moon yang valid, teman-teman. Sebetulnya seperti itu. Ya, jadi full moon-nya itu sebenarnya kalau berdasarkan market ya, kita ngomongin market overall, itu akan berlaku di tanggal 14-nya, teman-teman. Ya, di tanggal 14-nya. Nah, maka hari inilah pergerakan full moon itu yang sebenarnya. Nah, kalau teman-teman masih ingat, cara menganalisis paling sederhana untuk full moon, new moon, dan juga third cycle moon gitu ya,
Apa paling simpelnya? Kalian lihat pergerakan terakhir, ya, pergerakan paling dekat terakhir di daily sebelum terjadi full moon adalah pergerakan kenaikan. Maka kalau dalam pergerakan kenaikan, teman-teman, biasanya paling tidak dia akan membentuk yang namanya swing high ataupun reversal sedikit gitu. Reversal ini bisa bersifat reversal yang menurunkan secara jauh, tapi bisa juga bersifat hanya berupa swing high. Nah, maka yang gue mau lihat teman-teman, atau skenario yang menurut gue akan cukup bagus gitu ya, jika terjadi, adalah di hari Senin, mentok-mentok di hari Selasa, yaitu besok. Mentok-mentok besok sampai besok jam 7 gitu ya. Mentok-mentok Bitcoin harusnya koreksi tidak lebih dari 80.000. Tidak lebih dari 80.000. Ya, nah begitu sudah sampai di 80.000, harapan yang selanjutnya adalah Rabunya harus reversal. Rabunya harus reversal. Kenapa seperti itu? Nah, gue jelaskan ke teman-teman. Gue jelaskan sedikit ke teman-teman. Kenapa hari Rabu itu harus reversal? Ya, jadi gini teman-teman. Bahwa kita tahu ya, di dalam trading days itu cuma ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke, jadi kita tuh sebenarnya berdasarkan institusi ya, pergerakan big money yang paling besar itu cuma terjadi dari hari Senin sampai hari Jumat. Kalau Senin sampai Rabu itu sifatnya masih koreksi, dan di hari Kamis serta di hari Jumat itu biasanya ya teman-teman ya, jauh lebih sideways daripada pergerakan-pergerakan yang sebelumnya. Teman-teman bisa silakan cek sendiri, gue males mau bikin lagi gambarnya, tapi pergerakan Bitcoin, untuk Bitcoin sendiri ya, most likely itu terjadi either di hari Senin atau tidak di hari Rabu. Teman-teman bisa cari sendiri. Ya, biasanya reversal atau pergerakan besar itu terjadi di hari Senin dan di hari Rabu. Jadi jawaban menurut prediksi gua gitu, menurut teori yang gue tahu gitu ya, teori yang menurut gue bagus adalah hari Rabu itu sudah harus mengalami reversal yang cukup kencang gitu, ataupun pergerakan yang melakukan rebound. Karena kalau tidak, teman-teman, ya bisa jadi, nah ya, jadi teman-teman bisa ingat gitu ya, bisa jadi kalau sampai di hari Rabu tidak ada pergerakan yang signifikan, di hari Kamis dan hari Jumat, itu mungkin akan konsolidasi dikit lagi gitu ya, paling kalau nggak naik dikit, koreksi lanjutan gitu. Nah, pada dasarnya nantinya di weekly-nya itu malah akan membuat yang namanya another sideways ataupun inside bar yang baru. Itu yang saya sangat khawatirkan untuk saat ini, teman-teman. Ya, nah semoga tidak terjadi, teman-teman ya, dengan harapan full moon ini menggerakkan market gitu ya. Full moon ini bisa menggerakkan market jauh lebih volatile. Nah, maka kita bisa melihat harusnya di dalam minggu ini ya. In my point of view ya, di dalam hari nanti di hari Rabu, Kamis dan juga Jumat, in my point of view teman-teman bisa melihat harga 89.000 itu akan tercapai. Oke, okay? So in my point of view seperti itu teman-teman. Ya karena untuk apa menjadikan syarat bahwa berhasil daripada bullish engulfing. Karena bullish engulfing ini begitu dia bisa naik di atas 89.000, artinya dia melakukan break daripada high-nya dan valid bottom. Oke, nah itu local bottomnya teman-teman. Ya, so itu teman-teman untuk analisis gua tentang Bitcoin ya, analisis gua tentang overall untuk Bitcoin. Nah, mungkin kalau kalian mau sedikit tambahan gitu ya, sedikit tambahan aja untuk menjadi data pendukung gitu ya. Apalagi sekarang kan kita lagi dapat volatilitas yang sangat tinggi dari market-market yang ada di US gitu ya. Nah, gue mau mengingatkan aja bahwa salah satu market di US yaitu indeks Nasdaq ya, indeks daripada saham teknologi. Kita bisa melihat bahwa indeks teknologi ini lagi berada di supply zone uh, yang sempat kita analisis teman-teman. Ya, so hati-hati teman-teman ya, daripada US 100 ataupun Nasdaq ini mungkin dalam waktu dekat atau dalam minggu ini gitu ya, atau dalam minggu ini itu ada kemungkinan bisa terjadi another correction lagi, teman-teman. Ya, dan juga US 30 juga sempat lagi berada di resistennya juga, teman-teman ya. US 30 ini adalah Dow Jones gitu ya. Dow Jones juga lagi berada dalam resistennya gitu. Nah, mungkin pergerakannya tidak akan langsung koreksi yang besar gitu ya teman-teman ya, tapi sideways-nya itu akan bersifat sideways yang lebih ke koreksi ataupun bearish teman-teman. Ya, nah seperti itu yang gue bisa sampaikan ke teman-teman semua gitu ya. Untuk hal-hal lain tidak ada yang terlalu penting sebenarnya. Untuk DXY juga sudah masih inline teman-teman ya, masih inline dengan apa namanya update sebelumnya gitu ya, bahwa DXY itu akan menyentuh sekitar 95 sampai 97 ya, ini sudah diungkapkan itu sampai di
2023 akhir ya kalau nggak salah ya, 2023 akhir tuh sudah gue kasih gambaran-gambarannya sedikit ya. Nah, so seperti itu ya teman-teman ya untuk update Bitcoin hari ini ya, supaya tidak terlalu panjang ya, 20 menit cukup gitu ya, karena sisanya akan kita bahas lewat live yang ada di sini gitu ya. Sisanya maksudnya live yang ada di Telegram aja tanpa di-record teman-teman ya, tanpa ada di-record. Oh iya, satu lagi teman-teman ya, satu lagi gue mungkin cuman nggak mau banyak komen lah gitu ya. Hari ini kan lagi rame yang namanya mantra ya teman-teman ya, ataupun om ya teman-teman ya. Om yang lagi jatuh Junam yang katanya kayak Luna gitu ya. Kayak Luna segala macam gitu ya. Ya sudahlah teman-teman ya. Gue tidak mau banyak banyak komentar gitu ya. Ini biar teman-teman yang di Telegram aja yang bisa mengingat gitu ya, yang sering-sering ikut di Telegram gitu ya, yang bisa mengingat apa kata gue tentang Om gitu ya. Dan juga kebetulan teman-teman ya, kebetulan banget gitu ya, hoki banget gitu ya. Bahwa di tanggal 22 Februari gue sempat ngomong gitu ya bahwa Om Market Top ya. Nah, jadi kalau kita ini tanpa diedit ya, teman-teman ya, ini di trading tanpa baper yang ngetik gua sendiri ya, Vincent Chandra ya. Vincent Chandra ini bahkan dilihat beberapa orang walaupun mungkin tidak terlalu mereka tidak terlalu peduli gitu ya. Nah, ini di TTB waktu itu. Nah, kalian bisa lihat ya, 22 Februari market top. Ya. Nah, kan baru keren nih, teman-teman ya. Jadi, kalau mau pamer tuh pamernya kayak gini aja gitu ya. Nah, itu aja ya, teman-teman ya. No comment ya teman-teman ya untuk Om, gua ada menjelaskan sedikit tadi di luar daripada recording ya. Jadi kalau teman-teman yang mau tahu gitu ya, jangan lupa teman-teman bisa join di Telegram kita dan support TTB terus teman-teman ya, support TTB terus. Ikuti live-live-nya teman-teman ya, ikuti live-live-nya supaya teman-teman itu bisa mendapatkan info A1-nya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman, semoga teman-teman cukup mengerti gitu ya daripada outlook yang gua bisa sampaikan hari ini, bisa teman-teman pakai untuk referensi teman-teman gitu ya. Semoga bermanfaat. Thank you and see you on the next live. Bye bye.